Kang, bagaimana caranya Kang Nugi bisa mengisi acara seharian, bahkan mungkin lebih dari seharian, 2 harian full gitu, dan staminanya tetap terjaga. Audiens tetap merasakan antusiasnya. Dan, nah, kita sebagai pembicara bisa tetap energik. Video ini dipersembahkan oleh Easy to Speak. Make your communication skill beyond with an easy way. Ya, teman-teman sekalian, di kesempatan saat ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita bisa mengisi, tetap berenergi, walaupun misalnya mengisinya seharian full, 2 harian gitu. Dan ini kebanyakan nih yang suka ngisi ya, para trainers, para konsultan ya, ataupun ketika Anda presentasi dengan klien dan memerlukan intensive presentation gitu, bisa menghabiskan setengah harian, bisa menghabiskan 1 harian full untuk membicarakan project. Itu perlu banget menjaga hal-hal ini. Ya, ada 5 hal. Sekali lagi ya, ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan agar Anda bisa tetap energik dalam mengisi kelas-kelas, mengisi presentasi, dan juga tetap menjaga stamina kita. Yang pertama adalah ketika kita akan melakukan presentasi atau akan mengisi sebuah acara, teman-teman pastikan Anda menjaga stamina Anda. Ya, jaga stamina Anda. Jangan sampai stamina kendor Anda ngisi acara. Bisa jadi drop. Pernah nggak Kang Nugi seperti itu? Pernah. Bahkan hari kedua drop, ya, pulang-pulang setelah mengisi kena COVID. Itu terjadi karena imunitas turun. Nah, teman-teman sekalian, apa yang perlu dilakukan? Jaga stamina kita. Sehari, 2 hari, 3 hari, menjelang hari H, menjelang saat-saat yang penting itu, coba Anda jaga stamina Anda. Ya, jaga stamina Anda dengan apa? Ya, small exercise lah ya. Anda bisa di rumah, jalan kaki misalnya, jogging ringan, sepeda santai. Ya, tapi ingat, jangan sampai olahraga yang berat. Mengapa? Karena bisa jadi setelah olahraga berat nanti Anda drop pada saat hari H. Oke? Jaga stamina. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, ketika kita akan mengisi, kalau bisa malamnya itu tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup. Yang cukup berapa jam? Setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang 5 jam, ada yang 5 jam setengah, 6 jam. Jangan kebanyakan dan jangan kurang. Kebanyakan akan membuat Anda pusing. Dan kalau kurang akan membuat Anda quotes on quotes ya, agak linglung. Karena kadang-kadang suka belum nyambung, connected antara sinaps di otak kita itu belum nyambung. Sehingga nantinya kalau kita mau ngomong itu mau kemana ya, arahnya kemana, bingung. Tidur yang cukup ya. Early tidurnya early gitu ya, sleep early ya teman-teman, malam hari ya. Jangan lupa juga menjaga asupan gitu. Terus juga tidur yang cukup, bangun subuh misalnya. Kalau sebagai seorang muslim ya, selesai sholat subuh, biasanya Anda punya ritual apa? Membaca Quran, atau Anda mempunyai ritual apa? Anda berzikir misalnya, atau Anda punya ritual apa? Anda berolahraga pagi, oke. Yes, lakukan ritual itu. Jangan tidur lagi, karena kalau tidur lagi nanti pusing. Yes, 2, sekali lagi tidur yang cukup. Yang ketiga, saya biasanya suka meminta kepada panitia atau kepada kru itu untuk menyiapkan minum yang banyak. Aktivitas bicara itu menghadirkan apa? Jantung yang mempekerjakan jantung yang cepat. Jadi berdebar ataupun apa ya? Detakannya akan lebih cepat. Salah satu cara untuk merilekskan jantung adalah bagaimana Anda menjadikan darah Anda lebih encer, nggak kental gitu. Minumnya banyak. So, minum yang banyak. Lebih bagus lagi, kata terapis saya, minumnya disatuin sama madu. Wah, itu sih jos ya. Jadi minum yang banyak. Saya biasanya menyiapkan minum 2000 liter. 2000 liter ya? 2000 liter, banyak amat. 2 liter, 2200 ml. Berarti satu toples itu jadi untuk minum tuh terus bisa menjaga stamina kita. Ya, ketika kita minum, asupan minum, ya salah satunya adalah otak kita itu terdiri dari cairan.
dan bisa tetap terjaga ya hidrasinya. Minum yang banyak. Jadi kalau Anda ngisi acara terus Anda lupa minum, wah itu bahaya banget ya. Anda bisa ke distract nantinya, otaknya yang cairannya kurang, mikirnya juga jadi lambat. Oke, itu ketiganya bicara tentang kesehatan. Hubungannya sama public speaking gimana? Oke, yang keempat adalah, teman-teman sekalian, ketika kita mengisi, kita atur flow namanya. Atur rasa, atur emosi Anda. Ya, kadang-kadang kita di opening itu udah langsung lonjak-lonjak gitu. Di opening itu udah langsung emotionnya tinggi, intentionnya tinggi. Menggunakan intonasi yang tinggi, lalu juga Anda berenerginya terlalu tinggi gitu ya, mengajak audiensnya juga terlalu energik, sehingga nanti Anda kehabisan stamina. So, atur stamina itu. Di awal, bolehkah tinggi? Boleh aja. Tetapi Anda atur flow kapan Anda turunkan tension Anda, turunkan tension kelas Anda, turunkan tension presentasi Anda. Ya, dengan apa misalnya berdiskusi ya, dengan Anda menyampaikan dulu contoh-contoh, menyampaikan dulu sampel studi kasus dan lain sebagainya. So jadi Anda turun dulu tuh, tensionnya turun dulu, set. Kapan mau dinaikin lagi? Nanti di akhir, set, naikin lagi di akhir. Sehingga audiens tuh enak banget dalam melihat penampilan Anda, nggak capek gitu. Karena ada seorang YouTubers yang datang ke rumah saya dan mengatakan, Kang, kok kenapa saya ngisi 15 menit aja udah capek kalau ngisi YouTube gitu ya? Kenapa coba? Ayo, saya lihat videonya dan ternyata dari awal intonasinya tinggi sampai dengan akhir. Capek banget. Intonasi tinggi itu gimana? Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda di kesempatan hari ini? Ya, semoga sehat walafiat, dan hari ini kita akan menghadirkan tentang, itu capek banget. Tensionnya di atas, intonasinya di atas terus, dan yang terjadi kepada Anda akan capek banget. Oke, dan yang kelima, ini sebenarnya tips ringan aja ya untuk Anda, para pembicara. Yang kelima adalah, bagi Anda yang isinya seharian, presentasinya setengah harian, ya, Anda libatkan audiens atau interaktif. Sehingga Anda tidak capek ngomong sendirian. Ya. Gunakan wahana interaktif ini ketika Anda berada dengan audiens. Audiens Anda ada misalnya 10 orang, 20 orang, 50 orang, lalu Anda berdialog dengan mereka. Tanyakan pendapat mereka tentang materi Anda. Tanyakan pendapat mereka tentang fenomena yang Anda angkat. Tanyakan kepada mereka tentang diskusi ataupun presentasi yang kita sampaikan. Ketika sudah ada diskusi interaktif di antara mereka, itu akan lebih asik lagi. Tensionnya lebih tenang, lebih rileks. Kita punya waktu untuk minum yang banyak dulu, kita santai dulu, terus baru kita mengisi lagi gitu. Dan tenang aja, kalau ngisi seharian itu, sesungguhnya ada time atau jam biologisnya. Ya. Apa jam biologisnya? Kan diatur per sesi, per session. Misalnya Anda mengisi jam 8 ya, jam 10 Anda break dulu. Ya. Jam 10 nanti ngisi lagi 10.15, break lagi nanti zuhur jam 12. Ngisi lagi jam 1, break lagi jam 3. Ngisi lagi setengah 4, break lagi jam 6. So, gunakan waktu break untuk para pembicara nih ya. Gunakan waktu break untuk betul-betul break, betul-betul beristirahat. Rilekskan tubuh Anda, ya. Anda rileks. Apa yang membuat Anda rileks? Anda minum, Anda nyemil dikit gitu ya, atau Anda atur dulu tension Anda, lihat dulu materi berikutnya, baru persiapan lagi untuk mengisi yang berikutnya. Nah, itu tips untuk Anda bagi yang nanya nih, gimana caranya menjaga stamina ketika misinya panjang banget? Wah, ada yang seharian, kok stamina-nya tetap terjaga? Ya, karena kita punya time to break, kita punya time to relax, kita juga punya time yang menghadirkan emosionalnya tinggi, ya, relax, rendah, santai. Atur itu semua sehingga kita mendapatkan waktu yang berenergi, antusiasme kita tetap terjaga. Selamat mengisi, selamat memberikan inspirasi kepada Anda para pembicara dimanapun berada, karena insya Allah setiap kata yang kita ungkapkan, wah,
akan menghadirkan pahala yang banyak. Apalagi kalau sudah menginspirasi banyak orang. Setiap kebaikan yang mereka lakukan, maka kita akan dapat pahalanya. Wah, yuk terus belajar komunikasi, karena komunikasi itu, belajar komunikasi sama dengan belajar kehidupan. Dan asyik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.